ketika lulus dari universitas, kita udah lagi nggak terikat sama nilai ya, sama nilai yang diberikan dosen. Nilai angka ya. Nah, itu udah nggak ada lagi tuh kan, kita udah lulus, siapa yang mau ngasih kita nilai? Jadi setelah lulus itu kita jangan nyari nilai lagi gitu. Tapi setelah lulus saatnya lah kita menciptakan nilai gitu. Buat sekitar, buat berbagi ke orang-orang gitu. Jadi, dan kita mungkin nggak lagi disodorin sama tadi terkait baca ya, disodorin sama textbook, disodorin sama materi gitu. Kita udah mandiri tuh harusnya. Tapi dengan membaca terus-menerus, itulah yang membuat kita berkembang sih. Itu salah satu skill yang membuat kita gak berhenti untuk belajar sih. Andreas Annex Wibisono, selamat datang. Thank you. Terima kasih sudah mau hadir. Terima kasih juga udah diundang. Oke. Bisa sharing sekilas sebetulnya perjalanan karirnya, background sekolahnya tuh sehingga bisa mengajar di UPH nih bagaimana? Oke, dulu kuliah di Unpar. Arsitek. Parayangan. Arsitek Unpar. Oh, oke. Arsitek Unpar, terus lulus kerja sama Dani Hermawan, Formologics. Di Namanya Formologics Lab. Bandung. Di Jakarta, di sini, oke. di BSD. Jadi di bidang komputasi ya, desainer komputasi lah, komputasi fabrikasi gitu. Nah, Pak Dani Hermawan ini dosen di UPH. Oh, oke. Jadi pertama Dani Hermawan dulu yang jadi dosen UPH. Nah, setelah itu baru sering ke UPH, habis itu ya akhirnya jadi ngajar di UPH dari 2013. 2013 ya? Udah cukup lama berarti. 15 tahun, 12 tahun. Jadi udah mulai dari dosen tidak tetap dulu, lama-lama jadi dosen tetap. Udah lumayan sih. Terus berarti sekarang menjabat sebagai Kaprodi S1 Arsitektur UPH. Periode atau udah berapa periode? Udah dari 2021. Ini mau masuk tahun kelima. Oh, Baru mau masuk, ini tahun keempat. udah menelurkan berapa angkatan dong? Udah banyak. Tahun ini 4. Ya udah 4 Tahun ini 4. Bagaimana perkembangan pembelajarannya itu sangat cukup berbeda dari lama atau bahkan dari Parayangan dulu ke dalam sistem di UPH itu? Nah itu yang menarik buat saya, kenapa saya akhirnya ke UPH, karena di UPH itu eksploratif pembelajarannya. Oh. Jadi setiap dosen itu diberikan kesempatan untuk menggali minatnya sendiri, ya kan? Minat seorang dosennya itu sendiri? Iya, jadi kan beda-beda tuh. Ada yang fabrikasi digital, terus tadi ada yang mixed reality, ada yang culture, ada yang urban, ada yang narasi. Nah itu masing-masing digali lalu diajarkan ke mahasiswa lagi. Jadi segi eksplorasinya lebih tinggi dibanding pas dulu saya kuliah ya. Jadi dosennya dapat manfaat juga, mahasiswanya dapat manfaat juga terkait pendalaman si eksplorasi itu. Itu sih yang saya rasain paling nggak beda dari dulu saya belajar ya. Jadi saya dapat kesempatan juga untuk mengembangkan diri untuk sesuai minatnya gitu. Apa itu sharing yang bisa di-sharing minatnya seorang Annex ini apa? Minatnya awal-awal dulu saya ke arsitektur dan narasi. Arsitektur dan narasi. Ya, bagaimana hubungannya narasi itu dengan arsitektur? Narasi kata-kata kah, narasi konsep kah, pengantar sebuah arsitektur kah? Awalnya cerita. Bagaimana hubungan cerita sama arsitektur. Karena dulu pas kuliah sempat kerja di Kinarku, tau nggak Kinar? Di Bandung, perpustakaan independen. Perpustakaan independen. Oh, oke. Kinarku dulu namanya Rumah Buku ya. Ya. Nah di Rumah Buku itu kan banyak buku fiksi yang bagus-bagus. Oke. Jadi dulu pas kuliah tuh kebanyakan baca cerita sebenarnya dibanding baca arsitektur. Jadi baca novel yang bagus-bagus tuh pas kuliah tuh. Jadi novel-novel bagus, film-film bagus itu pas kuliah hampir semua bisa dinikmatin lah. Dulu targetnya 250 top IMDb tuh ditonton semua. Wow. Sebelum lulus. Oke. Cuman belum kesampaian. Tapi butuh waktu kan itu juga kan? Iya. Jadi nomor 1 udah, nomor 2 udah, nomor 3 udah gitu kan. Jadi cerita itu
menarik banget kan kita ikutin kan. Nah kenapa sih cerita yang menarik itu nggak bisa kita aplikasiin ke arsitektur misalnya gitu kan? Pertanyaannya gitu kan. Oke. Bisa nggak sih arsitektur semenarik cerita gitu? Nah itu yang jadi rasa penasaran di awal-awal. Itu sih. Kemudian implikasi dan terhadap awal-awal sebelum sampai Kaprodi pengajarannya gayanya apa nih? Maksudnya Gaya bagaimana deh untuk membawa narasi ini? Nah yang paling nyambung sama narasi itu galeri, museum gitu kan. Oh. Ya kan kalau secara arsitektur fungsinya museum. Nah makanya itu yang diulik tuh gimana sih sebuah museum itu bisa punya narasi yang meruang gitu. Kalau kita baca buku kan narasinya tekstual ya. Ruangnya tuh di imajinasi kita gitu. Nah arsitektur itu kan sudah meruang. Nah bagaimana ruang itu menjadi, pengalaman ruang itu menjadi semenarik kita mengalami cerita gitu. Nah itu yang diulik dulu. Kira-kira itu sih. Oh, oke. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan teknologi juga terbawa atau bagaimana? Si narasi itu ya? Iya. Narasi itu ya pasti sekarang berubah ya karena media penceritanya udah banyak banget sekarang. Ya nggak sih? Kalau kita ngomongin ruang aja, ruang udah nggak tunggal lagi gitu kan. Udah nggak spasial fisik lagi gitu. Oke. Kalau tadi pakai teknologi mixed reality itu kan bisa ada layer tambahan kan. Dengan ruang yang ada terus tambahan lagi daripada penglihatan kita ini secara Iya. visual. Kayak yang dikerjain sama mahasiswa tugas akhir yang tadi saya cerita itu, yang mixed reality itu kan berarti ada ruangnya, ruang fisiknya, tapi ada ruang virtualnya juga gitu. Itu nyatu gitu. Kalau sebelumnya kan ruang virtual, ruang fisik. Nah sekarang yang virtual sama yang fisik bisa mix gitu. Jadi ceritanya juga bisa ditambahin di ruang yang fisik ini. Oh. Ini kan semua fisik. Ya. Nah itu potensi kedepannya kali ya, potensi kedepannya terkait bagaimana ruang bercerita gitu. Gitu sih. Dan ini di dalam kampus ini pas masuk semester berapa udah memasuki dunia ini? Yang mana? Yang mix teknologi atau dengan narasi-narasi ini sudah ditanamkan dari semester 1 Pak? Atau? Oh itu nanti mulai milih di di tahun ketiga gitu. Nah kalau yang mixed reality ini bukan saya yang ngajarin, jadi dosen-dosen yang canggih. Oh. Dosen yang canggih itu kebetulan yang sekarang buka booth juga di sini itu si Pak Greg, namanya Gregorius Gegana gitu. Oh, oke. Nah dia yang explore tentang mixed reality, jadi di tahun keempat tugas akhirnya tuh mahasiswa bisa milih itu. Selama setahun mahasiswa bisa milih, oh gue mau jalur mixed reality ya gitu. Di tahun ketiganya mereka mulai ambil mata kuliah pilihan namanya Introduction to Extended Reality. Introduction to Extended Reality. Extended Architecture apa Extended Reality ya? Oke. Itu. Jadi nggak semua juga. Jadi yang tertarik aja. Jadi Iya, tergantung peminatan masing-masing mahasiswa atau mahasiswi dong. Iya. Tahun ini ada 6 kalau nggak salah 6 atau 5 yang tugas akhirnya. Oh, berarti sekarang udah sangat nggak seperti dahulu waktu kita kuliah ya, maksudnya tugas akhir itu udah bukan lagi berupa bangunan secara fisik yang berapa mixed use building yang dengan skala besar ya? Iya, udah beda. Kalau di UPH memberikan kesempatan untuk itu, untuk memahami arsitektur itu apa sih? Gitu. Ya kan? Ruang itu apa sih? Jadi sebenarnya lebih mendasar lagi, yang membuka kemungkinan kreativitas sama daya kritis mahasiswa juga. Jadi arsitektur itu apa ya? Gitu. Kalau misalnya di virtual spasial ini itu masih arsitektur bukannya gitu. Oh, oke. Jadi kan masih S1, masih mencari tahu apa itu arsitektur. Jadi ada yang ke mixed reality, ada yang ke culture, gitu-gitu lah, beda-beda. Sesuai ketertarikan diri. Kalau kita bicara di luar bidang pendidikan, proyek apa yang sudah pernah terrealisasikan dari seorang anak ini? Project kalau saya sebagian besar ngebantuin teman-teman arsitek sih. Jadi bukan bangunannya. Oh, bukan bangunannya bahkan. Jadi saya ngebantu teman-teman arsitek riset terkait narasi juga gitu. Oke. Misalnya
tempat wisata lah ya gitu, tempat wisata atau museum gitu kan. Nah dia kan butuh narasinya tuh, apa sih yang harus diceritakan gitu kan, bagaimana sih menceritakannya gitu, bagaimana sih menggait orang-orang agar mau datang ke tempat wisata itu gitu. Kan waktu itu ada program Pak Jokowi yang kawasan strategis KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional ya, ada di Toraja, ada di Banyuwangi, ada di Komodo gitu segala macam. Nah itu saya bantu teman-teman arsitek untuk bagian itunya aja. Jadi perancangan Narasi. narasinya. Ini kalau kita bicara soal narasi ini kan di beberapa negara ini dan bahkan kita sendiri dari Indonesia mau pergi ke tempat pariwisata di luar negeri ini kan juga berdasarkan narasi banyak kan. Iya. Oh, ya ternyata sesuatu apa gitu kan karena narasi cerita itu kan. Dan itu memang segitu kuatnya ya. Iya. Karena kita mau tertarik mengunjungi suatu tempat kan salah satunya karena ceritanya kan. Iya nggak sih? Kita mau nonton film juga kan ceritanya apa ya gitu. Nah, ini bagaimana cerita itu nyatu sama arsitekturnya gitu. Itu yang dicoba sih. Jadi memang kayak narasi dahulu, setelah itu baru implementasi ke fisiknya dan segala macamnya nyambung dengan narasinya apa dan bagaimana itu ya. Iya. Bagaimana bolak-baliknya, bagaimana bangunan bisa bercerita, bagaimana sequence ruang bisa bercerita gitu. Nah yang merancang bangunannya, merancang arsitekturnya bukan saya, si arsiteknya. Dalam proses itu dialog juga sih, apa sih yang mau kita sampaikan gitu. Nyampainya gimana sih gitu. Nah itu kira-kira di sini sih. Tapi kalau kita kembali lagi, apa sih yang mendasari dan keinginan masuk dunia arsitektur kan hobinya membaca, hobinya kan mendongeng gitu. Tapi kenapa jadi tertarik ke dunia arsitektur ya? Nah sebenarnya ke dunia arsitektur dulu. Jadi saya baru banyak baca fiksi itu justru pas kuliah tuh. Beruntung kuliah di Unpar, dekat sama perpustakaan yang buku-bukunya bagus-bagus, si Tinerupu itu. Bisa banyak baca buku-buku fiksi yang nggak biasa lah ya dari. Apa nih nggak biasa gimana nih? Pernah dengar ini nggak? Italo Calvino, George Perec, pengarang-pengarang luar. Jadi bukan hanya yang populer seperti Harry Potter gitu. Oke. Nah itu eksperimen, dia melakukan eksperimen narasi itu di situ. Susah ya ini. Misalnya apa ya? Coba berikanlah narasi yang kami semua bisa menjadi paham nih. Misalnya bukunya Italo Calvino ya, Kota-Kota Imajiner tuh. Di translate ke Indonesia namanya Kota-Kota Imajiner. Judul aslinya Invisible Cities kalau nggak salah. Nah dia cerita tentang, saya lupa jumlah pastinya, kalau nggak salah 55 kota yang fiksi sebenarnya. Tapi kalau kita baca narasinya itu kayak nyata banget gitu. Kayak, wah ini kota emang beneran ada atau enggak ya? Nah, yang sebenarnya itu cerita tentang Venice. Gitu. Jadi dia eksperimen tentang bagaimana melihat kota gitu. Nah, itu bagus banget cara dia ngebawainnya gitu. Misalnya itu gitu. Jadi bagaimana cerita itu bisa membuat kita terlanjur dalam teks itu yang jadi kekuatan si cerita itu. Dan itu kan setidaknya harus puluhan halaman dan tebal kan? Tidak harus sama. Maksudnya itu kan tertuang dan terangkum dalam sedemikian tebal bukunya kan? Iya, ada yang tebal, ada yang tipis. Oh tipis juga bisa membawa sedemikian kuat narasi. Iya, kekuatan kata-katanya juga kan. Bagaimana kata-kata itu menghidupkan imajinasi di otak kita ya. Ada kecerdasannya pengarang kan kayak gitu. Gimana cara dia bangkitin imajinasi itu. Itu juga yang bantu saya membayangkan ruangnya juga kan. Dia nulis apa, kita ngebayanginnya apa, dia nulis apa. Oke. Nah, mungkin itu yang beda sama ketika kita punya imajinasi ruang sebagai konsumen. Maksudnya imajinasi ruang sebagai konsumen itu maksudnya ketika kita hanya nonton TV gitu ya. Kan kita dikasih imajinasi ruangnya kan.
Misalnya kita baca Harry Potter sama nonton Harry Potter tuh beda kan? Iya, iya, iya. Di Harry Potter, kalau kita baca Harry Potter, wah gila imajinasi kita bisa Bermain macam-macam liar tuh. ya, bisa liar ya. Nah, di dalam hal itu kita jadi produsen imajinasi kita kan. Kita Ya. mengaktifkan imajinasi kita sendiri gitu. Nah, kalau kita nonton film Harry Potter kan kita nikmatin doang. Oh. Ya, nggak sih? Karena udah bentuk visual udah jelas dan kita bisa lihat karena Iya. Udah ditawarin doang gitu. iya, iya betul betul. Nah, itu beda banget. Sama kayak misalnya nonton yang Life of Pi, Life of bacanya apa sih? Life of Pi. Life of Pi. Oh ya. Yang terdampar di laut itu. Nonton atau baca? Baca. Dengar ringkasannya udah ringkasan. Nah, itu ketika baca bukunya, wah gila itu menegangkan banget tuh di satu skoci bareng sama tiger ya. Ya, ya sama harimau itu. Oh, itu kan bayanginnya tegang banget loh segala macam. Nah, ketika nonton filmnya bisa jadi kecewa tuh karena nggak sesuai sama imajinasinya kan. Apa karena visual mengalami keterbatasan imajinasi itu bahkan dia membatasi itu? Kalau menurut saya sih ya karena dia menawarkan satu cara mengimajinasikannya aja. Ya nanti kan dia udah ngasih cara nih. Ini sebenarnya di dalam satu skoci itu kayak gini loh suasananya gitu. Nah, kalau kita baca kan kita yang mencari berbagai macam kemungkinan imajinasinya. Dan itu juga tergantung setiap pembaca punya latar belakang beda-beda Dan kan? imajinasi yang beda-beda. Jadi makanya menurut saya membaca itu sangat penting untuk mengaktifkan imajinasi spasial juga. Ya kan kalau kita sebagai kreator, sebagai arsitek kan harus menghidupkan imajinasi spasial. Tapi kalau kita nggak pernah jadi produsen spasial di imajinasi kita sendiri, pasti terbatas tuh. Ya, karena nggak kebayang. Karena nggak bisa ngebayangin bagaimana matematik dan Oh. space-nya gitu. Ya. Jadi menurut saya, buat saya sendiri, saya justru terbantu ketika baca teks. Saya bisa berimajinasi, saya bisa menghadirkan berbagai macam alternatif imajinasi itu. Ketika kita ngobrol aja, apa yang diimajinasi saya sama Pak Fer bisa Berbeda. Iya. ketika saya ngomong ada tiger di dalam skoci di tengah laut, nah itu bisa beda juga. Ya. Dan memang kekuatan kata-kata itu bahkan lebih dahsyat daripada sebuah gambar. Kadang-kadang bahkan. Karena tergantung persepsinya pembacanya itu sendiri dengan latar belakangnya mereka sendiri kan. Iya, itu yang harus dilatih. Makanya dulu pertama-tama saya jadi dosen di UPH, tugasnya itu baca Visible Cities karya Italo Calvino itu. Oke. Semua mahasiswa? Semua mahasiswa tingkat Oke. pertama. Oke. Tapi satu kota fokusnya. Kan ada 55 kota tuh, kalau nggak salah ya. Kalau 55 kota, satu buku kan tebel atau berbuku-buku? Nah, dia tuh pendek. Jadi satu kota tuh cuma ada yang satu halaman, ada yang 2 halaman. Tapi dari satu halaman itu kita bisa mengimajinasikan hal yang beda-beda gitu, kaya banget. Jadi teksnya pendek tapi imajinasinya kaya. Nah, itu yang serunya di situ kan. Nah, satu mahasiswa, satu kelompok itu baca satu kota aja tuh. Nah, dari situ dia membayangkan bentuknya seperti apa, terus diimplementasikan ke komposisi bentuk. Kalian baca ini, coba deh apa yang kalian bayangkan, terus jadikan itu komposisi bentuk. Nah, itu menarik tuh, beda-beda tiap ketika baca paragraf yang sama aja gitu kan. Implementasi dan imajinasinya bisa beda-beda. Dan ini terus kemudian digalinya lagi gimana nih? Di prosesnya lagi setelah itu berbeda-beda terus Kalau di tugas ya, kalau dalam tugas sih digabungin tugas. aja. Terus baru dibahas. Iya, dibahas. Terus perorangan representasi kenapa? Iya. Kita tidak membahas apakah komposisinya cocok sama teks yang enggak, karena kan bisa beda-beda kan. Oh iya. Jadi itu pemantik untuk melatih imajinasi spasial aja. Oh. Ketika kalian baca ini, ngebayanginnya gimana nih secara spasial nih. Nah, itu yang dilatih sih. Nah, saya nggak tahu sekarang terkait membaca apakah mahasiswa pasti suka membaca cerita atau enggak. Ya, Sekarang udah tergantikan sama sama mendengar dan menonton. swipe
ceritanya cuma 6 detik, 6 detik. Bosenan nanti. Ya, tapi nggak didalamin dulu ya, apa nih fullnya ya? Menurut saya bukan nggak didalaminnya, tapi nggak memberikan kita kesempatan untuk slow down gitu ya. Oh, oke. Untuk slow down, memberikan kesempatan imajinasi kita meng-create sendiri apa yang kita bayangkan gitu. Jadi kita konsumen aja dari masuk terus gitu. Nggak pernah aktif mengimajinasikan. Saya ingat bicara soal ini, saya ingat waktu Boleh minum ya? boleh. Waktu masa-masa SMA ada masa-masa di mana saya suka baca novel Lima Sekawan itu, gitu ya. Terus saya pada beberapa momentum itu saya merasa kok jadi kayak sedikit kecanduan. Terus ya ini jadi memang menjadi Iya, kan? liar gitu kan? Ya gitu kan? Iya. Ada nggak ya momen yang memorable gitu, satu potongan petualangannya gitu, Tapi serunya gimana gitu? tapi kemudian jadi ya sedikit penasaran itu timbul terus ya. Iya. Tapi memang ya sambil baca iya. Tapi kayaknya di sini juga jadi bekerja tuh kan. Di otak masal-masal di otak jadi bekerja tuh kan. Iya. Bener banget. Masalah imajinasinya jadi gerak gitu kan. Iya. Nanti membayangkan dia lagi, misalnya lagi perjalanan kemana gitu kan. Ya kan? Iya. Jadi menurut saya mungkin masalahnya bukan medianya, tapi bagaimana akhirnya kita mengaktifkan masalah imajinasi itu sih. Ya mungkin kalau ngeliat TikTok doang tapi kitanya aktif ngimajinasiin, bisa juga. Bisa juga. Cuman ngeliatnya mesti agak panjangan atau berulang-ulang, diulang terus. Itu saya nggak tahu sih. Itu saya penasaran juga tentang ya itu imajinasi spasial itu, bagaimana itu bisa hidup di otak masing-masing orang tuh, penasaran juga sih. Nah, tapi kan kalau bicara imajinasi itu kan berarti kan mempengaruhi 5 sense kita dong. Nah, Visual iya, visual dalam arti ya membaca dan melihat ya, akhirnya merasakan otak, mendengar juga, dengan suara pun kita juga terasa, oh suaranya seperti ini nih, gitu kan, membangkitkan kita punya ya apakah trauma atau hal lain, ya kan, terus wah wangi, smell, bener banget kan, rasa tangan. Nah itu ketika kita baca teks itu kan kita langsung membayangin itu satu keutuhan gitu kan. Ini baunya gimana ya? Nah, teksturnya gimana, ini gimana? Nah itu kita memberikan kesempatan bagi imajinasi kita sendiri untuk memproduksi itu sambil nginget-nginget, sambil ngebayangin. Makanya kalau kita baca puisi itu sejak kuliah saya suka banget sama puisi, karena puisi memberikan kita imajinasi yang beda-beda banget kan. Walaupun sepotong puisi kan biasanya. Nah justru dari sepotong itu gitu. Oh. Misalnya puisinya siapa ya? Khairil Anwar yang Cemara Menderai Sampai Jauh. Apa ya? Boleh, gimana nih? Penasaran nih. Misalnya yang paragraf pertama aja, ini cuma 4 kata kan? 4 kata, oke. Cemara menerai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan ditingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Nah itu aja. Ini dari yang 2 terakhir ya. Ada beberapa dahan ditingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Angin yang terpendam tuh gimana ya? Ada yang merapuh, jauh, nggak kedengeran, dipukul angin yang terpendam. Nah itu imajinasi setiap orang bisa beda-beda. Tapi ini latihan imajinasi. Oh. Gitu. Oke. Jadi bukan sesuatu yang deskriptif, tapi sesuatu yang puitik gitu. Nah, puitik itu kan mencipta di dalam imajinasi. Nah, Tapi terkadang bahasa puisi ini kan bahasa nggak umum ya. justru itu. Karena saya pernah salah satu guru menulis saya Mbak Ayu Utami. Oh, oke. Jadi saya pernah nulis latihan menulis lah dulu ya. Dulu pernah di kelasnya dia ngomongin puisi, terus ada satu kata yang dia bilang ke saya terkait puisi gitu. Bahwa puisi itu adalah bahasa sebelum kata. Ah, bingung ya? Bahasa sebelum kata. Jadi Sedangkan isi puisi kan memang kata kan?
Iya. Bahasa sebelum dia terjebak sama satu kata gitu. Misalnya ini botol nih. Ini botol, kita pernah lihat botol seperti ini. Nah kalau ini dihilangin, saya bilang botol, yang kebayang apa? Iya, barusan kita lihat. Ini kan? Iya. Berarti sudah terperangkap ke kata botol itu. Oh. Ya kan? Jadi ketika kita ngomongin satu kata, misalnya botol gitu, ya udah botolan gitu. Oh. Nah, makanya puisi itu ngebongkar itu sehingga kita bisa mengimajinasikan bukan botol yang pernah kita lihat atau yang pernah kita imajinasikan. Kebayang nggak sih? Merombak lagi imajinasi kita sehingga kita bisa punya jalur imajinasi yang lain. Oh. Jadi lebih luas dalam berkarya dan berimajinasi ya. Dalam mengembangkan imajinasi. Jadi menurut saya, buat saya sendiri sih ya, baca puisi itu melatih imajinasi saya. Ya, sama kayak ini tadi. Ini sih sangat puitis yang, dan dia kan suka melakukan tabrakan-tabrakan kata-kata yang nggak lazim sebenarnya kan. Yang nggak bisa, yang kadang-kadang kita nggak kebayang seperti apa rupanya, seperti apa gitu. Nah justru karena kita nggak bayang, tapi kita berusaha membayangkannya, Oh. kita jadi produsen dari imajinasi kita sendiri. Nah itu sih puisi-puisinya Sapardi Djoko Damono, puisi-puisinya Afrizal Malna, ada tuh Arsitektur Hujan, satu buku bagus. Arsitektur Hujan. Nah, judul bukunya gitu. Nah itu jadi kalau mau melatih imajinasi ya buat saya sendiri sih baca puisi. Dipukul angin yang terpendam tuh gimana? Dipukul angin yang terpendam. Angin kan biasanya guys. Ya. Tapi kalau dia terpendam gimana ya? Dep gitu atau gimana ya? Angin memendam gitu. Tapi Itu nggak ada jawabannya, tapi membantu kita mengimajinasikan kan. Kalau persepsi saya tadi mendengar dipukul udah pasti langsung kenceng mesti. Nah, tapi terpendam. Dipukul angin yang terpendam. Kebayang nggak? Nah, itu yang ditabrakin dipukul angin yang terpendam. Saya bukan ahli puisi juga sih, cuman penikmat puisi aja ya. Puisi bagi saya ya latihan imajinasi gitu. Nah, itu yang kalau baca kata-kata imajiner isinya gitu-gitu semua tuh. Kata-kata itu. Dari kekuatan kata dan ya puisi-puisi. Dan ini sekarang udah menjadi pembahasan wajib dong di dalam setiap angkatan dong. Enggak sih. Oh enggak, kan soal puisi itu kan bagian daripada mengimajinasikan Mas. Ya, cuman itu pas awal-awal saya ngajar metodenya seperti itu. Oh, oke. Nah, metodenya saya berkembang terus, beda-beda. Oh, oke. Sedikit apa lagi nih yang berkembang lagi nih? Yang sekarang saya lebih banyak ke ngomongin kreativitas. Riset saya sekarang lebih banyak ke ngomongin kreativitas. Bagaimana seseorang itu bisa menciptakan sesuatu yang baru dan berguna, kan definisinya itu tuh. Nah, menciptakan yang baru itu tuh yang sekarang walaupun banyak alatnya ya, ChatGPT lah, berbagai macam AI lah gitu. Itu bisa ciptain mungkin sesuatu yang baru gitu. Tapi apakah dia bisa menciptakan sesuatu yang tidak terduga gitu? Nah, itu juga Tidak pertanyaan. terduga, bukan hanya baru. Bukan hanya baru. Nah, cuman menurut saya salah satu permasalahan kreativitas itu bukan sekarang ini bukan sama produknya sih. Bukan sama kita bisa menciptakan produk yang baru atau enggak, tapi bagaimana pikiran kita bisa fleksibel menerima kemungkinan-kemungkinan baru. Itu yang menurut pengalaman saya ngajar ya, itu kan susah. Jadi kalau misalnya misalnya seorang mahasiswa ya, udah terjebak sama ada benar salah, baik buruk gitu misalnya, itu udah susah tuh nerima sesuatu yang baru. Ini kan salah, ini salah. Jadi ketika dia nyiptain sesuatu, dia langsung bertanya ini benar atau salah ya.
Tapi memang manusia dan seluruh manusia kan hidup dari latar belakang by their preference kan. Iya. Tapi sebelum langsung ngejudge itu benar atau salah, Pertanyakan kita dulu. bisa melihat berbagai macam kemungkinannya dulu gitu. Jadi Oh, menunda sebenarnya, menunda judgment. menunda. Nah, bagaimana kita bisa menunda judgment? Ya kan, sebelum kita putuskan mana yang terbaik atau mana yang kurang baik. Itu yang jadi salah satu kemampuan sekarang juga. Kita bisa minta bantuan AI sebanyak mungkin menciptakan sesuatu, tapi kalau kita nggak fleksibel, akhirnya kita balik ke pilihan yang awal-awal lagi. Ya nggak sih? Ya, karena kita sudah sedikit ya terjebak itu karena kita Iya. punya preferensi kita yang ini ya. Kalau di bidang kreativitas itu namanya fixation, terfiksasi gitu. Oh, terpaku pada Terpaku, itu. terpaku. Ah, Itu banyak penelitiannya tuh, bahwa sebenarnya manusia itu terfiksasi sama imajinasi terdahulunya dia, sama contoh-contoh yang udah pernah ada, dia terfiksasi sama itu. Jadi kalau dia terjangkar sama pengalaman terdahulunya, gimana dia mau menerima yang baru gitu? Kira-kira gitu. ya, tapi ya mesti ya bisa, tapi kan mesti harus pelan-pelan dan dibongkar dulu deh. Nah itu penasarannya itu bagaimana setiap orang tuh bisa punya kemampuan itu. Karena dalam ya pengalaman saya mengajar itu tantangannya itu sih. Ini bagus nih gitu. Misalnya orang lah masuk arsitektur kalau belum pernah banyak dapat exposure ngelihat rumah ya rumah gitu-gitu aja kan. Iya, ada atap, pintu di depan Iya. ya sesederhana itu. Salah satu contoh fiksasi imajinasi yang di Indonesia banyak itu gambar pemandangan. Ya nggak? Oke, dua gunung, tengah matahari, jalan di tengah, kiri sawah, kanan sawah. Itu Oke. nggak tahu siapa yang pertama kali menciptakannya kan. Ya. Eh, ya mungkin kita pernah menggambar itu juga. Ya. Nggak tahu sekarang ya. Nah itu kan terfiksasi tuh bahwa pemandangan itu ya dua gunung, ada mataharinya bisa ada yang di tengah, bisa ada yang di kiri, ada yang kanan. Ya. Tapi ada jalan ada di kanan kirinya, ada sawah kayak ada ya bisa ditambahin rumah atau apa. Ya. Oke. Nah itu kan salah satu jenis fiksasi imajinasi tuh. Tapi itu kan apa karena kalau kita bilang karena wawasan kan kurang. Jadi yang dia lihat tuh hanya itu sebenarnya, dia tahu hanya itu. Nah kalau di penelitian tentang kreativitas ya sekarang lagi teliti di bidang cognitive science ya. Sebelumnya di bidang psikologi yang meneliti kreativitas. Oke. Jadi dari tahun 20-an tuh udah mulai diteliti tuh. Makanya sampai muncul istilah brainstorming. Brainstorming itu muncul agar kita nggak terfiksasi sama ide. Jadi kan kita bareng-bareng diskusi, tapi semua orang ngeluarin ide tapi nggak boleh dijudge. Kan awal-awalnya gitu, udah keluarin aja yang. Jadi waktu itu kuantitas duluan tuh, quantity over quality dulu kan, keluarin aja dulu semua gitu. Sekarang mungkin udah kegantiin sama AI ya, kasih 10 alternatif dia udah bisa kasih kan. Nah itu salah satu strategi untuk mencegah fiksasi itu. Jadi keluarin dulu, jangan dijudge. Nah dulu awal-awal penelitian itu di bidang psikologi. Justru banyak belajar deh. Nah itu yang sekarang saya lagi dalami sih. Nah di studio pun pakai teknik-teknik kreativitas yang beda-beda tuh akhirnya. Gimana supaya mahasiswa bisa ngasilin ide dengan banyak tanpa takut jadinya. Gimana menunda judgement itu? Kita gampang aja, lo harus tunda judgement gitu. Oke. Kita sepakatnya kita tunda judgement ya gitu. Terus ada satu ide muncul dikeluarin sama siapa gitu. Terus dalam hati kita kayaknya jelek, kayaknya nggak bagus. Nah itu kan langsung ngejudge. Itu kalau diskusi ya. Kalau misalnya sendiri. Yang bahaya kan ketika kita baru menghasilkan ide, kita mengejudge ide yang kita baru hasilin gitu. Baru coret-coret kayaknya jelek nih, nggak jadi, kayaknya nggak bagus nih, nggak jadi. Balik lagi ke ide awal. Baik lagi ke ide awal, walaupun mungkin ide awal ide yang terbaik juga gitu. Iya. Nah, bagaimana caranya agar otak kita fleksibel, pikiran kita fleksibel dalam menerima hal-hal baru? Menurut saya itu yang jadi tantangan.
Jadi bukan, kalau buat saya sendiri bukan fokus ke produknya, tapi bagaimana bermain di pikiran. creative thinkingnya itu adalah membuat orang bisa menerima kemungkinan baru gitu. Apakah itu tercemin dalam event RID ini ya? Dengan berbagai macam possibility yang ya beberapa produk yang tadinya hanya khusus lantai itu bisa jadi dinding, bisa jadi atap, bisa jadi... Nah iya benar. Ini kan membantu kita mengimajinasikan bahwa sebenarnya ada kemungkinan lain ya gitu. Misalnya satu material tuh bisa nggak hanya jadi ditempatkan jadi ya tadi dia bisa jadi dinding, bisa jadi lantai, bisa jadi tempat duduk, bisa jadi apa gitu. Nah kalau kita melihat itu berarti bisa juga ya gitu. Tapi lagi-lagi sih itu udah pernah kita lihat. Tapi kalau misalnya kita terpatok sama itu juga, Jadi ya frustasi lagi. Makanya di bidang psikologi ada salah satu penelitian bagaimana contoh memengaruhi apa yang kita hasilkan. dengan cara Apakah dengan melihat tadi kan premisnya contohnya wawasan. Jadi kan premisnya ketika wawasan banyak, apakah kita bisa kreatif? nah ya betul. Nah ini saya baru baca penelitian tahun 2024 nih Bang. Jadi penelitian itu ngomongin menciptakan sebuah creature lah ya, creature yang punya mata. Jadi harus punya mata, punya apa lah, saya lupa ininya soalnya. Nah dia bagi ke 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu sebelum dia menciptakan coret-coret, dia ngelihat Google Image dulu. Bayangkan, jadi dia punya wawasan tuh. Dia udah menambah wawasan. Dia menambah wawasan. Dia ngelihat, dia boleh search di Google Image dulu. Nah kelompok kedua dia boleh gunain prompt AI, ya kan. Nah kelompok ketiga dia nggak boleh ngelihat Google Image, nggak boleh pakai AI. Jadi pure imajinasi. Bayangin. Nah dari hasil penelitian itu, kelompok pertama sama kelompok kedua itu paling banyak fiksasinya. Jadi setelah dia melihat sesuatu, apa yang dia hasilin itu mirip sama apa yang pernah dilihat. Bayangin, kalau pernah ngelihat robot ada matanya, ada 2 mata, ada mulut, ada leher, ada kaki, dan segala macam. Terus pas dia buat tuh dia ngebuatnya mirip sama apa yang dia lihat. Karena ya sedikit terpengaruh dengan apa yang dia pernah lihat barusan ya. Iya, jadi terfiksasi. Ya. Nah sementara si yang nggak pernah ngelihat contoh-contoh itu, wah imajinasinya keren-keren banget. Beda banget sama yang dihasilin sama 2 grup tadi. Jadi kesimpulan sementara di penelitian itu adalah exposure terhadap gambar yang dia lihat di Google Image sama di AI itu justru membuat fiksasi otak kita terhadap apa yang kita mau buat. Kalau bicara soal tadi bagaimana imajinasi tentang makhluk ya, ini kan juga berarti salah satu implikasi ya hasilnya yang luar biasa adalah dengan Minion itu kan. Kan nggak ada lehernya. Iya. Nggak harus mata 2, mata 1 juga ada. Ya kan? Dia bisa menghasilkan variasi. Nah, variasi sekali, ada yang tinggi, ada yang pendek, nggak ada rambut. Iya. Itu luar biasa sekali kan. Itu kan kalau kita sebelumnya kan nggak begitu pasti kan. Iya. Itu salah satu hasilnya, misalnya bisa menghasilkan creature seperti Minion itu udah satu hal baru tuh. Iya. Terus variasinya banyak lagi, banyak sekali. Ada yang rambutnya 1, ada yang rambutnya 3, ada yang lurus, jangkung, ada yang kecil. Iya kan? Itu udah kayak kapsul aja, tapi kan ya dikasih mata, terus dikasih tangan, terus dengan berbagai macam karakter, bahasanya. Nah itu salah satu fleksibilitas imajinasi ketika menciptakan creature gitu kan. Nah di arsitektur UPH kita memberikan ruang untuk itu, untuk eksplorasi itu. Jadi setiap dosen tuh punya metode yang beda-beda. Gitu. Soalnya bisa sama, eksplorasi bisa beda-beda. Misalnya ngebuat satu arsitektur lah ya. Ini contoh di tahun kedua nih ya. Satu dosen ada yang fokus sama roofing gitu, atap-atap. Oke. Jadi yang dieksplor atapnya, atau makna atapnya, atau bentuk atapnya apapun lah.
Satu dosen ada yang explore dinding, satu dosen ada yang explore lantai, satu dosen ada yang explore roofing pintu atau misalnya apa gitu. Nah dengan eksplorasi atap itu dia bisa ngasilin ide apa nih gitu. Nah yang dipertanyain bisa beda, bisa makna atapnya, bisa bentuk atapnya, bisa tektonika atapnya, bisa apapun lah. Jadi dengan mengeksplor satu hal itu, mahasiswa akan bisa menghasilkan yang berbeda apa gitu. Nah di arsitektur UPH akhirnya setiap dosen punya temanya masing-masing. Nah itu menariknya itu sih, jadi mahasiswanya juga, kitanya berubah dalam arti membuat satu modul yang baru agar mahasiswa juga bisa menciptakan sesuatu yang baru. Bayang nggak sih? Kalau kitanya nggak punya modul yang baru atau nggak punya sudut pandang baru, kan mahasiswanya juga ya di situ-situ aja gitu, maksudnya nggak kepancing lah gitu, nggak kepancing sama soalnya gitu ya sih. Yang sekarang lebih ini lagi, lebih eksploratif lagi, yang nanti akan dipamerin di Kopi Manyar. Oh, oke. Jadi mahasiswa itu ke Toraja, mahasiswa yang kedua nih, dia ke Toraja 5 hari, nginep di sana, mempelajari arsitektur Toraja. Tapi saat mengalami arsitektur Toraja, mereka punya tema masing-masing, beda-beda, setiap dosen. Ada dosen yang fokus sama kaki, ada dosen yang fokus sama punggung, kaki, punggung, saya lupa deh, kaki, punggung, tangan kalau nggak salah ya. Terhadap bangunan Toraja itu? Sebelumnya enggak, jadi fokus sama bagian tubuh dulu. Jadi mempelajari Fokus bagian tubuh. mempelajari kaki dulu nih, misalnya gitu kan. Kaki itu kalau menjejak gimana sih? Kaki itu kalau manjat gimana sih? Kaki itu kalau lari gimana sih? Itu sebelum ke Toraja. Nah pas ke Toraja, dia nyari hubungannya. Apa hubungannya memahami kaki sama arsitektur Toraja? Nah itu kan berarti melihat arsitektur Toraja dengan cara yang berbeda. Bagaimana sih? Nah nanti di situ baru setiap mahasiswa jadi punya beda-beda pengamatan yang beda gitu. Melihat arsitektur Toraja nggak hanya arsitektur Toraja aja, tapi punya sudut pandang lain. Lalu gimana sih orang melangkah di arsitektur di bangunan Toraja? Jadi kan pengamatannya bisa spesifik. Gimana sih orang masuk ke dalam bangunan arsitektur Toraja? Jadi fokus ke bagaimana dia orang berinteraksi sama si arsitektur Toraja itu. Nah pendekatan yang beda-beda itulah yang diprovokasi agar mahasiswa juga punya biasa melihat sesuatu itu dengan sudut pandang yang beragam gitu. Nah Ya, itu ya. jadi menariknya kalau dibalik lagi tadi kenapa jadi dosen, terus kenapa di arsitektur UPH, ya itu Ada kebebasan itu. ada peluang mengembangkan berbagai macam sudut pandang baru terhadap arsitektur. Jadi bisa explore dan bisa meningkatkan potensi masing-masing mahasiswa. Tadi belum disinggung secara full apa kesan dan pesan mengenai event Art ID ini dari sudut pandang universitas atau pribadi lah yang sangat puitis nih, bukan puitis ya, narasi-narasi ini. Apa yang bisa disimpulkan pendapat pribadi atau mewakilkan jurusan arsitektur atau mengenai event Art ID ini? Pendapat pribadi dulu ya. Nah, oke. Pendapat pribadi lah ya. Kalau saya selalu suka datang ke pameran, museum, terutama nonton teater ya. Oh, Karena ketika mengalami hal-hal ini, kita mengalami secara langsung dengan tubuh kita sendiri dan memahami berbagai macam ide sebenarnya. Nah itu tadi, jadi bisa kayak gini ya, bisa kayak gini ya, bisa kayak gini ya gitu. Itu kan secara nggak sadar rekam di otak kita kan. Nah sebagai pengajar ya pasti penting banget rekaman ide-ide itu gitu. Sehingga pas nanti ngasih tau ke mahasiswa bisa ngasih ide juga kan. Lantai itu nggak cuma bisa kayak gini loh, gitu. Bisa kayak gini juga. Coba lo lihat yang di arcade ini lah. Gitu. Coba lo lihat di pameran yang ini lah. Gitu. Yang memorable banget buat saya misalnya arcade yang kedua tuh. Oh, Kelihatan nggak oke. sih?
Kedua yang itu ada kayaknya bentrok yang ya, kayaknya saya nggak tahu. Kevin Bono tuh yang Oh, yang ngayun. yang kayak kapal Oh, itu. iya, ya, kapal ya, ya. Itu buat saya sendiri sih secara visual langsung tuh gila ya, kayu bisa kayak gitu ya. Kayu bisa lengkung sepanjang itu gitu ya, bisa bisa punya bentangan yang sepanjang itu gitu. Kayu bisa gitu ya. Itu sama kayak pas ke aula aula timur barat ITB Belum. yang kayu jadi arc itu. Kayu bisa lengkung gitu ya gitu. Nah gitu-gitu itu kan ketika kita sadar bisa gitu ya, berarti bisa yang lain juga dong. Ya, nggak sih? Ya. Jangan-jangan bisa ada yang lain juga Ya. gitu ya. Jadi mahasiswa pun harusnya ya perbanyak tabungan ide itu sih. Saya lupa kata siapa dulu ya. Apa nih? Quotes-nya apa nih? Untuk sekalian penutup nih. Dari salah satu penyair kalau nggak salah, waktu itu saya pernah ikut talknya gitu ya. Mendatangi museum, mendatangi pameran, mendatangi pertunjukan teater itu adalah salah satu proses kita menabung ide di dalam tubuh kita sendiri. Ini dapat satu tabung. Nggak tahu kapan keluarin ya. Nanti diolah sendiri sama otak kita gitu. Jadi semakin banyak kita mengalami, semakin banyak tabungan ide gitu. Itu sih yang bagus dari ajang-ajang semacam AKID ini, menabung ide. Tapi secara keseluruhan kalau atau secara overall nih, apa yang bisa kata-kata yang sangat menginspirasi lagi lebih kuat dari seorang Anex ini? Apa nih kira-kira? Dalam hal apa? Ya perjalanan karir tentang dunia arsitektur, narasi, dosen UPH sampai sekarang yang membuat kami tuh Apa bisa kata? terbangun nih, inspirasinya atau hal apa kira-kira? Ketika lulus dari universitas, kita udah lagi nggak terikat sama nilai ya, sama nilai yang diberikan Oke. dosen. Nilai angka ya? Nah, nilai itu udah nggak ada angka. lagi tuh kan, kita udah lulus, siapa yang mau ngasih kita nilai? Oh, oke. Ya nggak? Jadi setelah lulus itu kita jangan nyari nilai lagi gitu. Tapi setelah lulus saatnya lah kita menciptakan nilai gitu. Oh, Buat ini, sekitar, oke. buat berbagi ke orang-orang gitu. Jadi itu yang penting gitu. Dan kita mungkin nggak lagi disodorin sama tadi terkait baca ya, disodorin sama textbook, disodorin sama materi. Kita udah mandiri tuh harusnya. Tapi dengan membaca terus-menerus, itulah yang membuat kita berkembang sih. Itu salah satu skill yang membuat kita nggak berhenti untuk belajar sih. Bahayanya kan ketika kita berhenti belajar setelah belajar secara formal ya di kampus. Itu yang membuat saya juga berguna tuh, dengan membaca terus saya jadi berkembang terus. Jadi kemampuan membaca itu akhirnya yang dibutuhkan untuk terus belajar setelah lulus dari satu institusi formal lah, entah itu universitas, entah itu sekolah menengah gitu. Itu senjata untuk terus berkembang. Oke, luar biasa. Iya sih. Oke, terima kasih banyak Thank you. seorang Anex. Thank you, terima kasih banyak.